Pertama, yaitu Hindia, yang diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dari zaman Yunani kuno yang dikenal dengan sebutan bapak geografi klasik, bernama Herodotus pada tahun 485 hingga 425 sebelum Masehi. Nama Hindia benar-benar digunakan oleh seorang ahli geografi klasik dan kartografi dari Yunani yang bernama Claudius Ptolemus pada tahun 87 hingga 1500 Masehi yang ditulis dan digambar dalam karyanya yang bernama Algames dan Geographica. Kedua, ada Netherlands Oost-Indie. Bangsa Belanda pertama kalinya datang ke kepulauan kita ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang bertujuan untuk berdagang dengan negara-negara yang ada di berbagai daerah, terutama barang-barang yang tidak dapat diperoleh secara langsung di negeri Belanda, seperti rempah-rempah. Setelah Belanda berkuasa, maka nama kepulauan kita ini disebut Netherlands Indie. Yang ketiga, yakni Insuline. Edward de Wolsteker yang dikenal dengan nama Multatuli memberikan nama untuk kepulauan kita ini, yaitu Insulin, yang dicantumkan dalam bukunya Max Havell. Penamaan ini kemudian dipopulerkan oleh Profesor Bicevets. Adapun asal kata insulin berasal dari bahasa Latin insulain, yaitu insula berarti pulau dan indi berarti Hindia. Dengan demikian, insulin berarti kepulauan Hindia. Keempat, yakni the Malay Archipelago. Alfred Russel Wallace pada tahun 1869 menciptakan nama tersebut. Kelima, ada Insula. Nama ini diberi oleh Jean-Jacques Reckles dan Massima Reckles, tetapi penamaan ini kurang begitu dikenal dan hanya digunakan oleh bangsa Prancis pada masa itu. 6, yaitu Hindia Timur. Muhammadiyah mengganti sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Oost-Indie dengan Hindia Timur, kemudian digunakan oleh Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketujuh, yakni Nusantara atau Dwi Bantara. Nama Nusantara terdapat dalam Kitab Negara Kertagama. Sejarah Melayu dipakai nama Nusa Tamara, sama dengan Nusantara. Selanjutnya ialah Indonesia. Orang pertama kalinya memberikan nama untuk kepulauan kita ini dengan sebutan Indonesia yaitu John Richard Sologen. Nama Indonesia berasal dari kata Indo dan Nesi yang disebut Nesos dalam bahasa Yunani yang berarti kepulauan Hindia. Nama Indonesia mulai diperkenalkan dan menyebar luas ke seluruh penjuru dunia, yang menyebabkan nama Hindia Belanda menjadi kurang populer. Penggunaan nama Indonesia secara tegas digunakan oleh organisasi pergerakan kebangsaan setelah diadakannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, sehingga secara hukum bahwa nama Indonesia hanya boleh dipakai dalam surat menyurat saja menurut surat edaran 10 Oktober 1940 setelah Undang-Undang Dasar Belanda mengalami perubahan yang mulai diberlakukan sejak 20 September 1948, maka sebutan Netherlands Indie secara resmi diganti dengan nama Indonesia. Pertama, yakni zaman tersier, zaman yang menghilangnya reptil raksasa dan berkembangnya binatang mamalia. Pada zaman tersier, jenis reptil raksasa mulai lenyap dan jenis binatang menyusui atau yang disebut dengan mamalia berkembang begitu pesat. Berikutnya ialah zaman kuarter, zaman yang terpenting karena mulai ada kehidupan manusia yang lebih sempurna. Zaman kuarter yang dimulai sejak kira-kira 600.000 tahun yang lalu ini terbagi menjadi zaman Pleistocene atau Diluvium dan zaman Holocene yang disebut Alluvium.
Kerajaan tertua di Indonesia dengan pengaruh kebudayaan Hindu terdapat di Jawa Barat yang dibuktikan dengan adanya prasasti dari Raja Purnawarman yang menggunakan huruf Pallawa yang ditemukan di Ciartun. Prasasti Kutai dari Raja Mulawarman di Kalimantan Timur juga menggunakan huruf Pallawa. Kedua prasasti tersebut diperkirakan dibuat pada abad keempat Masehi. Kemudian masuknya agama Hindu ke Indonesia. Setelah timbulnya perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang masih kecil dengan kerajaan yang ada di India, perkembangan agama Hindu di kerajaan-kerajaan menjadi semakin berkembang, sehingga banyak unsur budaya Hindu yang diadopsi, terutama sistem upacara keagamaan, bentuk dan organisasi kenegaraan, tata cara pengangkatan raja, dan lain-lain sebagainya. Seorang ahli arkeologi asal bangsa Perancis telah mengadakan penggalian dan menganalisa bahwa zaman prasejarah banyak didominasi oleh kapak lonjong yang disebut kompleks budaya Bakson Hopkins. Kebudayaan yang menggunakan kapak lonjong sebagai ciri utamanya disebut kompleks kebudayaan Walzenbil. Kelompok masyarakat yang menggunakan kapak persegi sebagai peralatan hidupnya dimiliki oleh ras Mongoloid. Berarti mereka bermigrasi dari daratan Asia bagian tenggara menuju ke arah timur, tepatnya melalui semenanjung Malaka. Kompleks kebudayaannya disebut Virgenbel. Kebudayaan dengan sistem bercocok tanam padi sebagai tanaman pokok bermula dari Assam Utara dan Myanmar Utara atau Burma, menyebar ke Cina Selatan dengan menyusuri sungai Yangtze, sehingga lahirlah kebudayaan sawah. Padi dengan sistem irigasi di Indonesia baru dikenal bersamaan dengan masuknya kebudayaan perunggu. Pada abad ke-15 muncul kekuatan baru yang diyakini masyarakat sebagai kekuatan yang merongrong pengaruh Hindu, yaitu kekuatan agama Islam, sehingga banyak masyarakat yang beralih keyakinan dari Hindu kemudian memeluk agama Islam. Penyebaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh ahli-ahli agama terkemuka yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka dianggap sakti dan keramat karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat melindungi penganutnya. Pada tahun 1511 merupakan peristiwa yang penting dengan direbutnya Malaka yang strategis oleh armada Portugis. Pada pertengahan abad ke-16, orang Portugis mulai mengadakan aktivitas perdagangan di kepulauan Indonesia dan masuk dari arah barat. Kemudian disusul oleh bangsa Eropa yang lain dengan tujuan sama seperti bangsa Portugis, yaitu untuk mengambil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangannya. Kemudian pengaruh kebudayaan Eropa yang dibawa oleh orang-orang Belanda yang mengakar pada bangsa Indonesia adalah dalam hal keagamaan, masuknya agama Nasrani ke Indonesia. Maka Indonesia memiliki berbagai pemeluk agama-agama yang terdapat juga di seluruh dunia. Ragaman kebudayaan Indonesia dapat dirumuskan berdasarkan nilai dan adaptasi ekologis. Tentu saja sistem kemasyarakatan ini mendapat banyak pengaruh baik dari dalam maupun